Oke lah, aku sudah hampir selesai. Oh, ini dia. Mari kita mulai dengan minuman. Aku sangat menyukainya. Aku bisa melakukannya? Tentu saja. Aku tidak masalah. Oke, aku akan membuatnya bukan hanya enak, tapi juga... Oh, please. aku butuh bayam. Sekarang kita butuh blender. Bisa kamu membantu? Oh, terima kasih. Kita masukkan ke dalam. Tapi bagaimana melakukannya? Ini mudah. Oh, terima kasih, Jill. Could you please? Oh, tidak semuanya. Oke, tolong haluskan. Ayo. Selesai. Nah, bagian pertama sudah selesai. Tentu saja itu belum semuanya. Untuk membuat smoothie yang lezat, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Nice. Seperti yogurt, contohnya. Oh ya. Ah, Jill, ini permen untukmu. Bagaimana bukanya? Oh tidak, aku menumpahkannya. Oh, ceroboh sekali. Nah, yogurtnya dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya adalah semangka. Semua orang suka. Tapi aku hanya butuh satu potong. Jill, sisanya untukmu. Potongan semangka harus dipotong-potong. Oh, Jill, kamu pasti juga menyukai semangka. Ya, aku harap Vicky juga akan senang. Selesai. Dan sekarang kita punya jus semangka. Jangan lupa sedotan. Dan aku sudah selesai. No. Oh, aku tidak butuh semua buah itu. Oh, man. Yang ini juga. Oh, maafkan aku. Apakah aku akan mengenai kamu? Aku hanya ingin membuang buahnya. Oh ya, kita akan menggunakan sebuah soda. Semua orang menyukainya. Yes. Soda ini harus dituangkan ke dalam gelas khusus. Dia akan mengindinginkan dan mengentalkannya. Dan setelah itu, barulah kita tuangkan ke dalam gelas besar. Dan kita ubah menjadi Slurpee. Kita buat berlayer-layer. Jangan lupa dengan dekorasi. Dan juga payung dan sedotan. Keren! What? Oke, sekarang perhatikan dan pelajari cara membuat smoothie yang sebenarnya. Kita akan mengambil strawberry. Tuangkan ke dalam blender. Dan juga kita akan menambahkan krim ke atasnya. Dan ini akan menjadi dasar dari air mancur. Lihatlah, ini sangat spektakuler dan lezat. Oh, aku akan mulai dengan smoothie ini dari Jill. Cool. Selai jeruknya sangat lezat. Smoothie-nya juga cukup enak. Aku menyukainya. Apa selanjutnya? Smoothie nenek. Ada semangka di atasnya. Aku menyukainya. Oke, kita akan coba yang ini. Ew, ini menyebalkan. Tidak manis sama sekali. Wow, apa ini? Ini terlihat sangat keren. Tentu saja ini yang jadi pemenangnya. Oh ya, aku profesional. Dan untuk ronde kedua, buatkan aku waffle. Aku sangat lapar. Nenek, jangan terganggu. Oh, waffle? Aku bisa melakukannya. Tepung harus dituangkan ke dalam mangkuk dan dicampur dengan telur dan juga susu. Dan tentu saja kamu tidak bisa melupakan gulanya. Semua campuran ini harus diubah menjadi campuran, menjadi adonan. Bagus. Selanjutnya tuangkan ke dalam cetakan khusus pemanggang waffle. Kita tunggu sampai matang. Oh, ini rumit sekali. Bahkan menguleni adonan pun sulit. Oke, aku membutuhkan pengocok ketika memiliki blender fungsional. Kita campur semuanya dan tambahkan Nutella. Baiklah, campurannya sudah siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam
pemanggang waffle. Hanya milikku lebih besar. Hei, kenapa? Oke, siapa yang peduli dengan ukurannya? Yang terpenting adalah rasanya. Wafelku sudah hampir siap. Aku hanya perlu menambahkan sirup maple di atasnya. Rasanya spektakuler. Chef, aku akan melakukan sesuatu yang lebih rumit. Aku akan masukkan seledri, telur, dan kita masukkan semuanya ke dalam blender. Selanjutnya aku butuh tepung. Penting untuk tidak berlebihan. Jangan terlalu banyak. Setelah itu kita kocok dengan baik. Dan baru sekarang kita bisa mulai membuat waffle. Tuangkan seluruh adonan ke dalam alat pemanggang waffle dan tunggu. Ya, tidak terlalu lama. Tadam! Semuanya sudah siap untuk dimakan. Ayo kita taburi sedikit stroberi di atasnya. Ini lezat. Sangat karya yang baik. Ya, aku pikir wafelku juga sudah siap. Wow, aku akan membuat waffle ala jajanan kaki lima. Tunggu bentar, nenek tolong pegang ini. Ini dia. Kita tambahkan dalam kon untuk menambahkan es krim. Oh, aku pikir beberapa dan juga jangan lupa krim kocok. Oh ya, akan lebih banyak lebih baik. Dan juga jangan lupa taburan warna-warni. Itu sudah semuanya. Sepasang lollipop juga akan sangat bagus. Sebagai pelengkap, jangan lupa strawberry sirup. Sekarang saatnya Vicky mencoba. Sungguh menarik. Semuanya begitu indah. Lihatlah ini, sangat lucu. Ini enak sekali. Dan waffle lah yang paling penting. Dan ini enak. Dan tidak biasa. Oke, sekarang kita lihat punya nenek. Ini juga enak. Chef Annie, lihat. Sangat mengesankan. Ikannya juga terlihat lezat. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Bagaimana yang lain? Apa ini? Oke lah. Pemenangnya adalah Jill. Yeay, aku tidak bekerja terlalu keras. Terima kasih. Sekarang aku mau burger. Dapatkah kalian mengejutkanku? Tenang. Tentu saja. Burger? Aku belum pernah membuatnya. Baiklah, semuanya pertama kali harus kita lakukan. Ayo kita coba. Pertama kita harus menggoreng patty ini. Ini adalah bagian penting dalam setiap burger. Hal berikutnya adalah roti dan juga kita susun semuanya isiannya. Oh, jangan sentuh itu. Aku pikir aku akan membuat dagingnya sendiri. Pertama, kita perlu mencincang-cincang dagingnya dan juga kita masak. Dagingnya sudah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan koleksi permataku. Roti emas. Lihatlah. Bahkan sulit melihatnya tanpa kacamata. Oh, nenek, aku tidak membutuhkan itu. Ini terlalu murah. Aku butuh keju yang mahal. Oh iya, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Sempurna. Sekarang aku. Pertama-tama aku akan menuangkan minyak ke dalam wajan. Meskipun, bagaimana? Lebih banyak, lebih baik. Oh, stop. Kamu terlalu banyak minyak memakainya. Ini akan memercik. Itu bukan masalah besar. Aku akan membuat baju hazmat sendiri. Dan juga jangan lupa masker gas. Oh ya, ini sangat keren. Hei, kamu bukan satu-satunya di sini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Oh, aku pikir aku akan membuat burger yang manis. Aku akan butuhkan banyak bahan untuk itu. Pertama, kita akan menuangkan marshmallow cair ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan pewarna. Pasti akan jadi lebih enak.
Aku akan mencelupkan roti ke dalam campuran ini. Dan kita masukkan permen. Lebih banyak, lebih baik. Vicky, apa kamu siap untuk memilih? Come on! Ayo. Aku sudah siap. Mari kita mulai dengan burger kesayangan dari Chef Annie. Aku mau tahu rasanya seperti apa. Aku tidak butuh roti emas. Tomatnya enak. Nice. Sebentar. Kenapa burger ini berbau busuk? What? Apakah ini keju? Menjijikan. Oh, Mamma Mia. Burger yang manis memang luar biasa. Tapi aku mulai bosan dengan makanan manis. Aku ingin makanan sesuatu yang lebih serius. Nenek, aku mengandalkanmu. Oh, itulah yang aku bilang. Inilah pemenangnya. Punyaku. Oh, terima kasih banyak. Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jelly rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jelly. Jelly? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jellyku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jelly terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh dan membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jelly bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jelly sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai, Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Annie. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat wafel. Pasti dilakukan. Wafel, bagaimana cara membuatnya?
Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar. Tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak. Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah. Aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins, tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak waffle datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat waffle baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Iuh, ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow, dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Ya. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu.
Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. I've got it. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo Jill, semua tidak boleh. Sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya, enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Ya, akhirnya seseorang menghargai kemampuanku.